ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Setelah berdoa itu akan mengabsen kehadiran kalian. Yang tidak hadir ini siapa? Najwa. Naisila kenapa? Najwa. Sakit juga. Kita doakan ya, semoga Naisila dan Najwa besok bisa masuk dan sehat kembali. Amin. Buat hari ini, gue akan menyampaikan materi pengaruh teman sebaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi ini, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang perundungan ya. Kalian mengikuti pelajaran perundungan yang kemarin? Mengikuti. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh teman sebaya di lingkungan sekolah. Pengaruh teman sebaya masih ada hubungannya kan dengan perundungan? Masih. Ya, baik. Untuk supaya pelajaran kita supaya kalian lebih jelas, maka nanti ini akan Ibu buat kelompok. Namun sebelum buat kelompok, Ibu mengharapkan nanti ketika pelajaran ini sudah selesai, kalian bisa memahami bahwa pengaruh teman sebaya itu menurut kalian baik atau tidak baiknya seperti apa kalian tahu ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian Ibu akan buat kelompok. Ada 4 kelompok. Berarti kelompok yang pertama adalah Dara, Deska, Yolanda, Naisila lagi sakit ya? Naisya sakit ya? Oh iya, udah nanti Naisya bisa ke UKS ya, istirahat UKS. Sama Adel ya. Kelompok 1 soal untuk kelompok 1 nanti kita akan bacakan. Kelompok yang kedua adalah Sela, Zahra, kemudian Nadifa, Anggita, dan Alexa. Nah, kelompok 3 adalah Nadira, Salsabila, Maharani, Salwa, sama Desinta. Nah, kelompok yang keempat hanya 4 orang, tidak apa-apa ya, karena yang lainnya 5, kemudian 4 sendiri, tidak apa-apa ya. Kelompok 4 ya, kelompok 4 Aurel, Tasya, Rizky, sama Hafiza ya. Nah, untuk soal kelompok 1 bisa dicatat ya. Soal kelompok 1, dampak positif dari teman sebaya itu apa? Dampak positifnya ya. Kemudian kelompok 2 bisa dicatat ya. Kelompok 2, dampak negatif dari teman sebaya itu apa? Dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, dalam menghadapi teman sebaya, kalian itu nanti akan ada tekanan. Nah, tekanan apa yang kalian rasakan untuk dalam menghadapi teman sebaya? Soalnya sama dengan kelompok 4. Sebutkan salah satu tekanannya apa. Yang kelompok 4 itu sama ya. Nanti hasilnya kalian bisa bacakan di depan kelas ya. Masing-masing perwakilan kelompok maju. Namun sebelum mengerjakan, Ibu akan menjelaskan sedikit pengaruh teman sebaya. Definisi pengaruh teman sebaya. Menggali makna dan pentingnya teman sebaya. Yang pertama, teman sebaya adalah individu yang memiliki usia dan status sosial yang sama, berperan penting dalam perkembangan sosial dan emosional remaja. Jadi pengaruh teman sebaya itu sangat banyak karena berpengaruh dalam perkembangan sosial dan emosional remaja ya. Kemudian berikutnya perilaku remaja. Perilaku remaja menjadi tindakan dan sikap yang diduga oleh individu dalam fase perkembangan ini berpengaruh oleh lingkungan sosial dan keberhasilan teman sebaya. Kalau teman kalian baik, maka akan mempengaruhi kalian untuk baik. Kalau kurang baik, akan mempengaruhi kurang baik ya. Nah, kemudian ketiga, pengaruh sosial. Pengaruh sosial dari teman sebaya dapat membentuk identitas remaja, membantu mereka menjalani pengalaman baru dan memberikan dukungan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Jadi definisi teman sebaya itu ini, teman sebaya itu memberikan pengaruh dalam perkembangan sosial, kemudian memberikan pengaruh dalam perilaku, kemudian pengaruh dalam sosial. Sampai di sini jelas? Nah, kalau sudah jelas, kalian bisa berkumpul sesuai dengan kelompok yang Ibu sudah sebutkan tadi untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian nanti presentasi satu perwakilan
Alhamdulillah. Baik, silakan mengerjakan. Tiga ya. Kemudian kelompok soalnya ya menghadapi tekanan lingkungan juga ya. Menit ya. Nah sekarang waktunya kalian mempresentasikan atau membacakan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Dari kelompok satu dulu ya. Kelompok satu silakan perwakilan siapa yang mau maju? Silakan ada yang maju mewakili kelompok satu. Jadi dampak positif dari belajar, ya, terus memiliki perkembangan pribadian dan meningkatkan potensi. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 juga dengan jawaban Adel. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk Adel. Nah, kemudian kelompok 2 silakan maju. Siapa yang mewakili? Soalnya tadi dampak negatif yang kita ya. Silakan kemudian. Oh gitu ya, jadi itu hasil dari ini kerja kelompok 2 apa aja tadi? Pergaulan bebas adalah dampak negatif dari teman pengalih budaya. Yang kedua, bullying yang kemarin kita sudah bahas ya. Yang ketiga, mencontek adalah dampak negatif juga dari teman saya. Nah, itu hasil dari diskusi kelompok 2. Apakah kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 setuju? Baik, kalau begitu terima kasih, kita berikan aplaus buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3 ya yang akan membacakan atau mempresentasikan hasilnya menghadapi teman-teman saya apa saja. Boleh dibacakan, Maharani silakan maju.
kerja, yaitu dengan sesuai dengan nilai-nilai positif dan tanggung jawab. Jadi itu kembali lagi ke materi. Untuk menghadapi tekanan teman sebaya, kita harus mengambil nilai-nilai positif. Jadi nilai positif apa yang bisa kita ambil dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita bertanggung jawab, maka kita tidak akan terkena tekanan tersebut, ya, dan tidak akan menekan tentunya, karena kita sudah punya tanggung jawab masing-masing, gitu ya. Nah, apakah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 setuju dengan jawaban kelompok 4? Baik, kalau begitu berikan tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melakukan kerjasama ya dengan baik, sudah melakukan diskusi kelompok kecil dengan baik. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk ibu bisa ambil kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi teman sebaya itu akan memiliki dampak bagi kita masing-masing. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya tadi apa? Memberikan kita semangat untuk belajar, gitu ya. Kemudian mengerjakan tugas. Itu adalah dampak positif. Kalau dampak negatifnya, perilaku menyimpang, kita ikut-ikutan melakukan pembunuhan atau bullying. Kemudian apa tadi? Mencontek, kita mencontek, gitu ya. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga adalah menghadapi teman sebaya itu akan ada tekanan. Nah, kita harus bisa keluar dari tekanan teman sebaya dengan cara apa? Menghadapi tekanan teman sebaya dengan penguatan karakter. Pertama, membentengi diri. Tadi sudah ya Ibu sampaikan cara menghadapi cara diri itu dengan apa? Dengan cara membentengi